Sebuah pesawat tanpa tanda pengenal sedang mendekati pesisir Indonesia. Ini bukan waktu paling aman dan operator penerbangan paham. Dua jet tempur mengangkasa hendak menembak jatuh pesawat tak dikenal itu. Semua ini nyaris berakhir dengan bencana saat jet tempur itu melihat satu detail aneh. 1 Desember 1941, Kapten pesawat Boeing 314 Robert Ford dan timnya sedang bersiap menghadapi salah satu penerbangan terlama dengan salah satu pesawat terbesar di dunia. Boeing 314 Clipper California adalah pesawat terbang laut berkapasitas besar. Pesawat ini tidak dilengkapi peralatan mendarat, jadi cuma bisa mendarat di air. Panjangnya 30,5 meter dan rentang sayapnya 45,7 meter. Ini lebih dari tinggi bangunan bertingkat 6. Dan di atas pesawat ini ada restoran, area istirahat, dan bahkan kamar dengan ranjangnya. Meskipun ukurannya besar, Clipper California bisa tetap mengudara selama lebih dari 18 jam. Kapten Ford tidak curiga dengan apa yang akan dihadapinya. Dia memasuki pesawat. Penerbangan berangkat dari San Francisco ke Auckland, Selandia Baru. Perhentian pertama adalah Los Angeles. Sejauh ini aman. Perhentian berikutnya adalah Pearl Harbor. Penerbangan berjalan baik. 7 Desember 1941. Sudah 3 hari sejak pesawat ini meninggalkan Pearl Harbor. Langkah terakhir perjalanan ini tinggal penerbangan ke Selandia Baru. Saat itu, Kapten Ford menerima perintah untuk mengembalikan pesawat ke pangkalan sekutu terdekat. Jalur balik ditutup, jadi pesawat lanjut terbang ke Auckland. Clipper mendarat dengan selamat di Bandara Auckland dan menerima perintah yang sepertinya mustahil. Robert Ford dan timnya harus mengecat semua tanda registrasi dan pengenal di pesawat dan mengirimkannya ke LaGuardia, New York, lalu terbang melintasi dunia. Ini adalah rute sejauh 37.000 km yang belum dipetakan. Sepanjang sejarah penerbangan saat itu, belum ada yang pernah menempuh jarak sejauh itu. Tim tidak memiliki peta atau peralatan navigasi modern. Mereka tidak mengenal negeri yang akan mereka lintasi. Mereka tidak tahu siapa yang mungkin ditemui dalam perjalanan dan di bandara mana mereka akan mendarat. Mereka harus merawat dan memperbaiki pesawat, mengekstrasi bahan bakar, dan merencanakan rute sendiri. Di saat yang sama, mereka hampir tidak punya uang. Setelah mendapat perintah itu, tim langsung pergi ke perpustakaan Auckland. Mereka mempelajari semua atlas dan peta untuk merencanakan penerbangan terperinci. Pertama, mereka harus pergi ke Australia, lalu terbang ke Afrika di sepanjang pesisir Asia. Kemudian, mereka harus pergi ke Amerika Serikat. Kru mengecat semua tanda pada pesawat dan bersiap-siap untuk lepas landas. Untunglah sebelum dimulai, seorang bankir mengetahui situasi mereka dan memberi mereka uang $500 atau senilai 7 juta rupiah. Pesawat itu lepas landas. Tim tidak sadar bahwa mereka lupa mengecat gambar bendera Amerika. Dalam beberapa hari lagi, hal ini justru akan menyelamatkan mereka. Sebelum ke Australia, mereka terbang ke Kaledonia Baru guna mengevakuasi sekelompok orang dari sana menuju ke Australia. Operasi itu berhasil. Di Australia, tim harus mengisi ulang bahan bakar pesawat. Mereka tidak menemukan alat angkut khusus bagi Clipper di bandara itu, maka kru itu sendiri yang mengangkut 800 kaleng bensin. Dan disinilah detail pentingnya. Boeing 314 tidak menggunakan bahan bakar konvensional, melainkan harus diisi dengan bensin aviasi beroktan tinggi. Pagi-pagi benar, pesawat Clipper lepas landas dan menuju Indonesia. Penerbangan berjalan lancar, mereka sedang mendekati bandara. Sementara kapten pangkalan tempat Clipper seharusnya mendarat melihat sebuah pesawat tak dikenal. Dia tidak tahu siapa yang menerbangkan dan dari mana asalnya. Tak ada yang memberinya peringatan tentang hal ini. Mungkin ini pesawat musuh. 2 jet tempur mengudara. Mereka mendekati Clipper dan tidak melihat tanda pengenal apapun di badan pesawat itu. Kedua pilot itu sudah akan menyerang, tapi pada saat itu mereka melihat gambar bendera Amerika. Kalau Robert Ford tidak lupa mengecatnya, semuanya akan berakhir buruk bagi dia dan krunya. Kedua jet tempur itu mengizinkan pendaratan. Clipper mendarat di air. Sebuah perahu berlayar ke arahnya untuk menjumpai kru pesawat, tapi berhenti. Ternyata pesawat mendarat di area yang dipenuhi ranjau laut, hingga perahu itu tidak berani berlayar ke sana. Clipper mendekati pelabuhan dan dengan ajaib bisa menghindari ranjau. Robert Ford dan krunya akhirnya dijumpai. Mereka beristirahat dan berangkat dengan cepat, tapi kemudian sebuah masalah besar muncul. Pesawat kehabisan bahan bakar dan di pangkalan angkatan laut itu cuma ada bahan bakar mobil biasa.
Tak ada yang tahu apakah mesin pesawat bisa cocok dengan bahan bakar itu. Bensin mungkin terbakar atau berhenti bekerja, tapi tak ada pilihan. Mereka mengisi tangki dengan bahan bakar biasa. Kapten memutuskan untuk lepas landas dengan sisa bahan bakar aviasi, dan selama penerbangan, mereka akan beralih memakai bensin biasa. Saat itu terjadi, mesin pesawat mulai meletup dan berderak. Tapi sesaat kemudian, mesin menjadi tenang. Penerbangan berlanjut. Selama 19 jam, mereka terbang dengan bahan bakar berbahaya. Perhentian berikutnya adalah Sri Lanka. Langit tertutup awan. Pilot tidak melihat pesisir dan bandara, maka diputuskan untuk mengurangi ketinggian pesawat sampai di bawah awan. Mereka terbang pada ketinggian 92 meter di atas permukaan laut dan melihat paus besar di depan. Pesawat terbang mendekat dan ternyata itu bukan paus. Itu kapal musuh. Clipper mulai menambah ketinggian untuk bersembunyi lagi di balik awan. Akhirnya mereka dikitari oleh selubung putih. Letusan dan ledakan terdengar di belakang dan bawah pesawat. Pesawat Clipper terbang dengan visibilitas 0 selama 60 menit. Akhirnya, awan menipis dan mereka melihat pelabuhan Sri Lanka. Tim berhenti sejenak dan melanjutkan perjalanan. Begitu pesawat lepas landas, salah satu mesin meledak. Untungnya, mereka belum jauh dari pelabuhan, jadi mereka berhasil mendaratkan pesawat itu di air dan memperbaiki mesin. Clipper melanjutkan misinya. Sekarang, tim Robert Ford terbang di atas daratan. Ini sangat berisiko, karena pesawat tidak dilengkapi dengan alat pendarat dan tidak bisa mendarat di tanah dengan aman. Akhirnya, mereka sampai di Kongo. Tim sangat gembira di sana. Mereka memulihkan kekuatan, beristirahat, dan yang paling penting, memperoleh bahan bakar aviasi beroktan tinggi. Semua berjalan baik, tapi ada cobaan lain di depan. Sekarang, para penerbang itu harus menempuh jarak terjauh dalam perjalanan mereka. Perhentian berikutnya adalah sebuah kota pelabuhan di Brazil, dan jaraknya 5.600 km melintasi laut. Jarak penerbangan maksimal pesawat Boeing itu adalah 5.900 km. Penyimpangan apapun dari rute ini atau angin haluan kencang bisa dengan mudah mencegah pesawat sampai di pelabuhan itu. Karena khawatir, kru memuat bahan bakar tambahan ke dalam pesawat. Mereka meninggalkan Kongo, lepas landas di sepanjang sungai yang sempit. Saat itu, pilot melihat sungai berujung pada air terjun beberapa kilometer di depan. Pesawat harus segera menambah ketinggian, tapi tidak bisa. Banyaknya bahan bakar tambahan memberatkan Clipper. Air terjun makin dekat. Dalam detik-detik terakhir, pesawat berhasil naik sampai ketinggian yang diharapkan. Tapi, meskipun sudah melewati air terjun, Boeing itu masih belum cukup tinggi. Ia melayang-layang di atas tebing pesisir yang berbatu. Penurunan sedikit saja bisa menyebabkan tabrakan. Syukurlah, mereka berhasil lewat tanpa terluka. Pesawat naik ke ketinggian sempurna. Dalam penerbangan dari Kongo ke Brazil, kru memecahkan rekor baru. Pesawat berada di udara selama 23 jam 35 menit. Kru yang lelah melakukan pendaratan yang sudah lama ditunggu-tunggu di kota Natal. Tapi istirahat tidak berlangsung lama. 2 jam kemudian, mereka mengangkasa dan menuju perhentian berikutnya, sebuah pangkalan udara di Panama. 6 Januari 1942, pukul 5:54, Boeing 314 yang sudah melegenda itu mendekati LaGuardia, New York. Tim sudah tidak sabar ingin segera menyelesaikan perjalanan mereka. Mereka menghubungi petugas dan diberitahu bahwa mereka cuma bisa mendarat setelah jam 7 pagi, sebab bandara baru mulai beroperasi di jam itu. Selama 1 jam, Robert Ford dan krunya berputar-putar di udara. Mungkin itu adalah waktu terlama dalam hidup mereka. Akhirnya, misi selesai. Boeing 314 menjadi pesawat penumpang pertama yang terbang hampir mengelilingi dunia. Penerbangan panjang itu berlangsung lebih dari sebulan. Pesawat ini menghabiskan waktu 209 jam atau 8 hari di udara. Selama itu, pesawat tersebut menempuh jarak lebih dari 48.200 km dan melakukan 18 pendaratan.